semangat. Semangat pagi. Anak-anak, untuk kembali dengan Bu Nurmi hari ini. Sudah pada sarapan di rumah? Sarapan apa itu? Nasi goreng, nasi kuning, lontong ya. Bagus ya, sampai setiap hari, setiap pagi kita mengawali dengan sarapan ya, agar pembelajaran kita dapat kalian terima dengan baik karena perutnya sudah terisi. Nah, nasi atau lontong yang sudah kalian makan tadi berasal dari mana kira? Dari beras dari padi dari panjang ya. Nah, hari ini Ibu khusus akan membahas tentang kegiatan ekonomi di Indonesia. Kalian simak, karena apa hubungannya dengan nasi yang kalian makan hari ini ya? Baik, silakan. Kegiatan ekonomi di Indonesia. Hai anak-anak hebat, bertemu kembali dalam pembelajaran tematik dengan fokus materi EPS. Tahukah kalian, selain memiliki keragaman budaya bangsa Indonesia, juga memiliki keragaman jenis usaha dalam kegiatan ekonomi. Berbagai kekayaan bangsa Indonesia, mulai dari alam hingga keseniannya, juga mempengaruhi keragaman bentuk usaha kegiatan ekonomi di Indonesia. Kegiatan ekonomi merupakan aktivitas manusia yang bertujuan untuk mendapatkan barang dan jasa. Dari berbagai macam bentuk usaha itu, masyarakat saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain. Kegiatan ini meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Contohnya nasi yang kita makan, ia telah melewati proses panjang dan kerja keras para petani, lalu dijual oleh para pedagang, dimasak oleh orang tua kita, hingga tersaji di meja makan. Jenis-jenis kegiatan ekonomi terbagi dua, yaitu kegiatan ekonomi agraris dan non-agraris. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, kegiatan ekonomi agraris. Kegiatan ini memanfaatkan keadaan alam. Di video materi sebelumnya kita sudah membahas tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap ekonomi masyarakat. Pertama, pertanian. Indonesia merupakan wilayah agraris, di mana sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Hasil pertanian di Indonesia antara lain ada padi, jagung, ubi, dan palawija. Kedua, peternakan. Usaha peternakan bisa dibagi menjadi peternakan hewan besar, hewan kecil, dan unggas. Yang termasuk peternakan hewan besar misalnya ada sapi dan kuda. Kemudian yang termasuk hewan kecil misalnya kambing dan domba, dan yang termasuk unggas ada ayam dan bebek. Berikutnya perkebunan. Di Indonesia juga ada banyak perkebunan. Perkebunan merupakan pemanfaatan lahan untuk menanam tanaman keras. Usaha perkebunan ada yang termasuk perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Hasil perkebunan di Indonesia antara lain ada buah-buahan, sayuran, karet, kelapa, tebu, dan kopi. Yang keempat, perikanan. Usaha perikanan di darat bisa dilakukan dengan membuat kolam. Hasil perikanan air tawar misalnya ada ikan nila dan lele. Sedangkan hasil perikanan air payau ada ikan bandeng dan udang. Lalu ada kehutanan. Hutan di Indonesia juga dimanfaatkan dalam kegiatan ekonomi. Misalnya kayu yang diambil dari pohon. Selain itu juga ada hasil hutan non kayu seperti madu dan damar. Usaha kehutanan harus dilakukan secara bijak agar tidak merusak ekosistem hutan. Kita lanjutkan dengan kegiatan ekonomi non-agraris. Kegiatan ini umumnya banyak berlangsung di perkotaan. Yang pertama, perdagangan. Melalui usaha perdagangan, barang dari produsen bisa sampai pada konsumen. Yang kedua, perindustrian. Dalam usaha industri, bahan mentah diolah menjadi bahan jadi atau setengah jadi. Usaha industri bisa dilakukan perorangan,
kelompok atau perusahaan. Kemudian pertambangan. Usaha pertambangan dilakukan dengan penggalian mineral dari dalam tanah. Hasil tambang bisa dijadikan atau diolah dari berbagai benda lainnya. Contoh hasil tambang misalnya ada minyak bumi dan batu bara. Yang keempat adalah jasa. Di Indonesia juga ada beragam usaha jasa. Pada usaha jasa yang ditawarkan bukanlah produk, melainkan pelayanan tertentu. Contoh usaha jasa antara lain jasa pemeriksaan kesehatan dokter, jasa angkutan umum, dan jasa pemandu di tempat wisata. Nah, tugas hari ini adalah sebutkan 3 contoh kegiatan ekonomi yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Sekian pembahasan materi hari ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Sekarang kalian sudah memahami ya bagaimana bentuk-bentuk dari kegiatan ekonomi, mulai dari produksi, kemudian distribusi, konsumsi, kemudian jenis-jenis usaha ekonomi. Nah, jangan lupa setelah ini kalian kerjakan tugasnya, siapkan alat tulisnya, lanjutkan sarapan yang belum selesai tadi ya, kalau kamu belum selesai. Akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.